Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk saya bisa memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem lembaga keuangan. Sholawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem lembaga keuangan Bapak Ahmad Hamdallah SEIMESY. Baiklah, perkenalkan saya Tionisa Oktavia dari kelas K Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, di sini saya akan mempresentasikan 4 materi yang terdapat dalam mata kuliah sistem lembaga keuangan. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu pengaturan dan pengawasan perbankan. Apa sih pengaturan dan pengawasan perbankan itu? Jadi, pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan wewenang atau otoritas dalam lembaga bank sentral. Siapa sih yang melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan itu? Jadi, yang melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan itu adalah Bank Indonesia atau yang sama-sama kita singkat dengan BI, yang merupakan lembaga otoritas dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan yang ada di seluruh Indonesia, baik itu bank konvensional maupun perbankan syariah. Jadi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan itu, apakah ada ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh BI? Jadi, dalam pengaturan dan pengawasan perbankan yang ada di seluruh Indonesia, itu BI mempunyai 7 ketentuan yang ditetapkan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Yang pertama yaitu wajib menyiapkan modal minimum. Yang kedua yaitu kewajiban memelihara posisi devisa neto sebesar-besarnya 25% dari modal bank. Yang ketiga yaitu ketentuan pemberian kredit. Yang keempat yaitu pengisian penghapusan aktiva produktif. Yang kelima yaitu pemberian pinjaman komersial itu dibatasi maksimal 30% dari modal bank. Yang keenam yaitu pengaturan loan to deposit ratio atau LDR. Maksimum itu 10%. Yang ketujuh itu kriteria orang-orang tercela yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank. Kategori seperti apa sih yang dikatakan sebagai bank yang bermasalah? Jadi, jika ada bank yang bermasalah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjelaskan bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya. Keadaan suatu bank yang dapat membahayakan sistem perbankan. Kondisi perbankan yang dapat membahayakan perekonomian. Kondisi seperti itulah yang dikategorikan sebagai bank-bank yang bermasalah. Materi yang kedua itu ada manajemen bank umum. Apa sih manajemen bank umum itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bank terlebih dahulu, pengertian bank. Jadi apa sih bank itu? Bank itu merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pinjaman seperti apa sih? Jadi pinjaman di sini itu seperti tabungan, giro, deposito, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit-kredit. Ini di dalam bank konvensional. Jadi di Indonesia itu ada 2 banking system, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Jika di dalam sistem konvensional itu dalam bentuk pinjaman atau kredit-kredit, maka di dalam sistem syariah itu dalam bentuk pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah. Selanjutnya yaitu bank umum. Bank umum itu merupakan bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah, yang pelaksanaan kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa sih fungsi didirikannya bank umum itu? Jadi di sini ada 4 fungsi pokok dari bank umum. Yang pertama yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien. Yang kedua yaitu menciptakan uang. Yang ketiga yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang kelima yaitu menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.
Baik, materi yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau yang sama-sama kita singkat dengan BPR. Apa sih Bank Perkreditan Rakyat itu? Jadi, pengertian Bank Perkreditan Rakyat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya itu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang pelaksanaan kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa sih bedanya Bank Perkreditan Rakyat dengan bank umum? Jadi, kalau Bank Perkreditan Rakyat itu tidak memberikan jasa lalu lintas dalam lalu lintas pembayaran. Kalau di dalam bank umum itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat? Jadi, untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat itu harus memenuhi ada 4 syarat. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu badan hukum yang seluruh pemiliknya itu berstatus warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu pemerintah daerah. Yang keempat yaitu 2 pihak atau lebih. Bagaimana sih ketentuan modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat? Jadi, itu semua sudah ditentukan. Paling sedikit 5 miliar bagi BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta. 2 miliar itu bagi BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di Pulau Jawa. 1 miliar itu untuk BPR yang didirikan di ibu kota provinsi di luar Pulau Jawa. 500 juta itu untuk BPR yang didirikan di wilayah lain selain yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, materi yang keempat yaitu Bank Syariah. Apa sih Bank Syariah? Bank Syariah itu, jadi pengertian Bank Syariah itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, di mana sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk meminjam dan memungut menggunakan bunga atau yang dikenal dengan riba, dan larangan berinvestasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, di mana semua ini tidak dapat dijamin oleh sistem bank konvensional. Gimana sih karakteristik dari bank syariah itu? Jadi di sini saya akan menyebutkan satu persatu karakteristik dari bank syariah. Yang pertama itu ada berdasarkan prinsip syariah, di mana semua itu pelaksanaan yang terdapat di dalam bank syariah itu berdasarkan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Yang kedua yaitu pelarangan riba atau bunga bank. Yang ketiga yaitu uang itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan untuk komoditi diperjualbelikan. Yang keempat yaitu beroperasi atas dasar bagi hasil. Yang kelima yaitu dilarang menggunakan riba untuk mendapatkan penghasilan. Yang keenam yaitu asas utamanya yaitu kemitraan, keadilan, dan universal. Yang ketujuh yaitu tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup UIN Suska.